Halo adik-adik, Shalom, selamat pagi. Selamat pagi Kak Putri. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Vio. Ya adik-adik, pada ibadah pagi hari ini kita ditemani oleh Bu Mangesti, Mbak Putri dan Mbak Vio. Dan sebagai pelayan firman adalah Bapak Priyo. Adik-adik sekalian, ayo kita persiapkan Alkitab kita masing-masing dan juga jangan lupa ya, kalian persiapkan persembahan yang harus kalian persembahkan nanti pada saat ibadah. Adik-adik sekalian, mari kita awali ibadah kita hari ini dengan kita memuji dari Kidung Ria nomor 7 bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu, Yesus, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan ibadah kita, mari kita melakukan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, kami puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Engkau di dalam kami tidur tadi malam, sehingga pada saat ini Tuhan kami dapat bangun dalam keadaan tubuh yang sehat walafiat. Bapa, pada pagi hari ini kami akan bersama-sama membangun persekutuan di dalam peribadatan ini Tuhan. Kiranya Engkau membuka hati pikiran kami untuk kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita tadi sudah berdoa bersama dan bernyanyi bersama-sama. Sebentar lagi kita akan membaca firman Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyi lagu Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku.
bagiku. Iya, adik-adik selamat pagi. Setelah kita bersama-sama memuji-muji nama Tuhan, mengagungkan namanya, tiba saatnya kita bersama-sama hendak membaca, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa, kita tunduk kepala, menyatukan hati. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, segala puji syukur serta hormat senantiasa kami naikkan kepadamu karena Engkau begitu baik kepada kami semua. Terlebih di pagi hari ini, Engkau sudah memberkati kami, teristimewa adik-adik kami terkasih yang pada pagi hari ini boleh berkumpul di rumah masing-masing bersama orang tua. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang hadir menyertainya di saat kami bersama-sama hendak membaca, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Engkau hadir mengurapi kami, baik kami yang menyampaikan maupun adik-adik yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini adik-adik, yaitu terambil dari kitab 1 Tesalonika pasalnya yang kedua. Kita baca ayat 1 sampai 12 sebetulnya. Tapi saya tidak akan membaca semuanya. Adik-adik nanti bisa baca di rumah ya, bersama-sama mungkin kakak, adik atau dengan orang tua. Saya akan membaca beberapa firman Tuhan atau ayatnya yang keempat, kelima. Itu yang akan saya baca. Demikian firman Tuhan. Perikopnya pelayanan Paulus di Tesalonika. Ayat yang keempat. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Ayat 6, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Ayat yang ke-9, sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Ya, itu saja adik-adik. Yang lain adik-adik bisa baca di rumah ya. Yang berbahagia kita semuanya adik-adik yang senantiasa setia membaca firman Tuhan, terlebih mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, renungan kita pada pagi hari ini diberi judul yaitu pelayananku. Ya, pelayananku. Nah, adik-adik yang terkasih, adik-adik yang manis di rumah, kitab Tesalonika itu ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus itu, lah begini nih orangnya. Cakep banget, seperti Pak Priyo, ya begitu. Ya. Nah, kitab ini, Tesalonika ini, isinya itu adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Ya. Nasihatnya yaitu bagaimana melakukan sebuah pelayanan kepada Tuhan Yesus, atau istilahnya mengabarkan Injil itu dengan baik dan benar. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, perikop kita di pagi hari ini yang baru saja kita baca, yaitu Rasul Paulus menuliskan kembali kisah dan perjuangan pelayanannya di kota Tesalonika. Kenapa Rasul Paulus menulis kembali tentang kisah dan perjuangan pelayanannya ini? Yaitu di satu sisi Rasul Paulus ingin mengenang kembali perjalanan pelayanannya,
Namun di sisi lainnya Rasul Paulus ingin menggugah kembali ingatan jemaat Tesalonika tentang dirinya, yaitu tentang Paulus itu dalam berpelayanan. Nah, di sini Rasul Paulus berani menyebut dirinya layak ya, dalam memberitakan Injil Tuhan. Wah, hebat gitu ya. Nah, apa sebenarnya yang membuat Rasul Paulus berani menyatakan bahwa dirinya layak memberitakan Injil Tuhan? Ayat 4 tadi sudah jelas, adik-adik, disampaikan di sana bahwa dalam pelayanannya Rasul Paulus ingin menyukakan hati Tuhan. Itu tujuan utamanya Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan, ingin menyukakan hati Tuhan. Ayat berikutnya, ayat 5 sampai 10, nanti kalau adik-adik baca begitu, ya. Jemaat Tesalonika itu ternyata menjadi saksi atas apa? Atas ketulusan, keramahan, kesalehan, dan keadilan Paulus dalam berpelayanan. Itu. Nah, hal-hal tersebut itu ternyata yang memampukan Rasul Paulus untuk terus melakukan pelayanan pemberitaan Injil Tuhan. Ya. Jadi menyenangkan hati Tuhan dengan tulus, dengan ramah, dengan adil. Nah, itu hal-hal itu pula yang memampukan Paulus menghadapi tantangan dan hambatan dalam pengabaran Injil. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa adik-adik juga sudah banyak melakukan pelayanan. Dan tentu bentuk-bentuk dari pelayanan adik-adik berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Sebagai contoh misalnya kalau dalam ibadat minggu ada yang kebagian mungkin menyampaikan firman, ada yang doa syafaat ya, dan lain-lain. Itu bentuk pelayanan adik-adik. Ya. Cuman pertanyaannya, apakah selama ini saat adik melakukan pelayanan itu juga sama dengan yang dilakukan oleh Rasul Paulus tadi, yaitu ingin menyukakan hati Tuhan? Apa sudah dilakukan dengan tulus, ya? Tidak karena terpaksa begitu, ya? Ditunjuk doa syafaat, terpaksa lah begitu. Ya. Jangan, mari ya dengan ramah, tulus, saleh dan adil. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan dan itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, jika memang sudah seperti ini, ya, yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus, ya, dan adik-adik sudah melakukannya, tentu Tuhan akan memberkati setiap pelayanan kita. Ya. Nah, adik-adik yang terkasih, sebagai mungkin ya, sedikit aktivitas adik-adik di rumah bersama keluarga begitu, ya, dengan ayah, ibu gitu ya, mama, papa begitu, adik-adik bisa ayat-ayat di 1 Tesalonika 2 tadi itu, ayat 1 sampai 12 itu, mana yang menjadi nasihat Rasul Paulus itu dikasih spidol begitu. Nah, di stabilo, oh ini ternyata yang dinasihatkan. Itu saja, biarlah senantiasa pelayanan adik-adik dan kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ya, adik-adik, sebagai respon kita terhadap firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama, ya, di pagi hari ini, sekaligus kita juga nanti mengumpulkan persembahan, mari kita mengagungkan nama Tuhan, kita bersama-sama memuji nama Tuhan, yaitu jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang.
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Iya, adik-adik, biar kakinya tidak kaku begitu, adik-adik diundang untuk berdiri sejenak. Mari kita bersama-sama, yaitu mengungkapkan, yaitu pengakuan iman rasuli, dan nanti kita amini bersama-sama. Mari kita ungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik duduk kembali. Ya, kembali adik-adik, mari kita satukan hati, kita tunduk kepala, pejamkan mata, lipat tangan, kita berdoa, kita menaikkan doa syafaat kita, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang penuh cinta kasih, Allah yang begitu baik kepada kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami bersuka cita karena kami boleh mendengarkan serta merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini menjadi bekal dalam kehidupan kami, terlebih dalam pelayanan kami. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami, sehingga kami dimampukan untuk terus setia kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa untuk adik-adik kami beserta keluarga yang saat ini berada di rumah. Tuhan, jagai mereka semua, lindungi mereka semuanya, berkati mereka semuanya. Biarlah damai sejahtera-Mu ada menyertai kehidupannya, mewarnai terus aktivitas-aktivitas yang dilakukannya di masa-masa kami semua masih dalam, yaitu merasakan sulitnya, merasakan susahnya karena pandemi virus corona ini. Kami hanya berserah penuh kepada Tuhan karena kami percaya Tuhan adalah Allah kami yang hidup, yang senantiasa menyertai dan melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kasihilah Tuhan bangsa dan negara kami ini, lawatlah, berikan yang terbaik, kiranya oleh karena kasih dan kemurahan-Mu saja, juga berkat-berkat-Mu, maka masa-masa yang sulit ini akan segera berakhir, dan kami kembali boleh merasakan sukacita seperti dahulu kala saat pandemi ini belum ada. Kami juga berdoa untuk seluruh aktivitas gereja Tuhan atau gerejawi, Tuhan menyertai dan memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, walaupun kami masih belum bisa melakukannya di rumah Tuhan, yaitu di gereja seperti dulu. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkatinya. Tangan yang mengelola, Tuhan berkati, biarlah semuanya dilakukannya dengan penuh sukacita, karena semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Akhirnya ya Tuhan, kami mengakhiri ibadat di pagi hari ini, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus menyertai kami semuanya, teristimewa adik-adik kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, tanpa terasa ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai, dan mari kita akhiri peribadatan ini dengan kita memuji dari Kidung Ria nomor 164.
bagimu, shalom bagimu, shalom, shalom. Sampai jumpa pula, sampai jumpa pula, shalom, shalom. Shalom bagimu, shalom bagimu, shalom, shalom. Sampai jumpa pula, sampai jumpa pula, shalom, shalom. Mari bersama-sama adik-adik kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, selesailah sudah kita beribadah pada minggu pagi hari ini. Jangan lupa ya, karena masih dalam masa pandemi COVID-19, kalian harus jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan. Sampai jumpa. Sampai jumpa Kak Putri. Sampai jumpa. Sampai jumpa Kak Vio.